Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari paper ujian akhir semester 120 dengan mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Koryahana MM. Lalu paper ini disusun oleh kelompok 6 dengan beranggotakan yang pertama ada Nur Azizah dengan NIM 1709623003. Lalu yang kedua ada Keisha Putri Debi dengan NIM 1709623026. Selanjutnya ada Kaila Rahma Anjani dengan NIM 1709623053. Lalu ada Adi Nur Rahman dengan NIM 1709623064. Lalu ada Cheronisa Ayla Widairum dengan NIM 1709623068. Lalu ada Edita Regina Agwidondifu dengan NIM 1709623081. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terdapat data siswa di SD Negeri Jakarta yang memiliki nilai ujian kelulusan yang berbeda-beda sesuai dengan durasi waktu belajarnya selama sebulan penuh. Keterangan untuk kelas nomor 1 diperuntukkan untuk kelas 6A, lalu nomor 2 untuk kelas 6B. Lalu untuk durasi waktu belajar, nomor 1 untuk kurang dari 1 bulan, dan nomor 2 untuk lebih dari 1 bulan. Dan berikut merupakan data tabel responden yang telah kami sediakan. Baik, untuk soal yang pertama, apakah masing-masing data variabel kelompok terdistribusi dengan normal? Berdasarkan hasil dari uji tes normalitas dan titik-titik yang terdapat pada grafik, tidak berada jauh dari garis, menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Dilihat dari uji normalitas masing-masing data variabel yang hasilnya di atas 0,05, yaitu untuk variabel kelas 6A yaitu 0,58 dan kelas 6B yaitu 0,187. Untuk soal nomor 2, apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok? Jawabannya tidak terdapat outlier yang terlihat pada tabel box plot di durasi waktu belajar dan kelas, karena tidak terdapat titik data yang jauh dari kelompok utama data di atas. Lalu untuk yang ketiga ini, buatlah hipotesis antar variabel independen dan dependen. Untuk uji hipotesisnya, hipotesis 1 yaitu pengaruh X1 terhadap Y. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai signifikan variabel kelas X1 adalah sebesar 0,573 karena nilai signya itu 0,573 atau lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak. Artinya tidak ada pengaruh kelas X1 terhadap durasi waktu belajar atau Y. Lalu untuk yang perbandingan nilai T hitung dengan T tabel atau uji T pertama, berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai hitung variabel kelas adalah sebesar minus 0,568. Karena nilai T hitung minus 0,568 lebih kecil dari T tabel 2,00958. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama itu ditolak dan artinya tidak ada pengaruh kelas X1 terhadap durasi waktu belajar Y. Lalu untuk hipotesis kedua ini, perbandingan nilai T hitung dengan T tabel atau uji T kedua. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai T hitung variabel durasi waktu belajar adalah sebesar minus 0,445. Karena nilai T hitung minus 0,445 itu lebih kecil dari T tabel 2,00958, jadi disimpulkan bahwa hipotesis kedua ini ditolak. Atau artinya tidak ada pengaruh durasi waktu belajar, yaitu X2 terhadap nilai Y. Dan yang ketiga, pengaruh X1 kelas dan X2 durasi waktu terhadap Y nilai sebesar 0,17. Dan pengaruh X1 dan X2 ini signifikan terhadap Y karena nilai T lebih besar dari nilai signifikan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, ada soal yang nomor keempat, yaitu hitung korelasi antara variabel independen dan dependen. Di sini dijelaskan correlation, yaitu yang pertama kelas Pearson correlation itu yang Pearsonnya R sama dengan berkisar antara 1 dan 1, di mana R lebih kurang dari 0 menunjukkan hubungan negatif, artinya ketika nilai variabel independen X meningkat, nilai variabel independen yaitu Y cenderung menurun. Kemungkinan tidak ada hubungan yang nyata antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti bahwa perubahan pada variabel independen tidak akan menyebabkan perubahan pada variabel independen. Slide selanjutnya. Selanjutnya, nomor 5, uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antara variabel independen dan dependen. Jawabannya, pada tabel korelasi pengaruh Y atau nilai ujian kelulusan dengan variabel X1 atau kelas dan X2 atau durasi waktu belajar selesai min 1,13% dan min 1,01%. Asumsinya tidak cukup kuat atau lemah sehingga tidak memiliki hubungan yang kuat. Hal ini dikarenakan data-data tersebut tidak signifikan dengan data nilai ujian kelulusan siswa. Korelasi antara kelas dan durasi belajar dengan nilai ujian kelulusan siswa sangatlah lemah. Mungkin untuk kesimpulannya, saya ulangi, data dari 50 responden menyatakan bahwa kelas dan durasi waktu belajar tidak mempengaruhi nilai ujian kelulusan siswa di SD Negeri Jakarta. Hal ini dikarenakan data-data tersebut tidak signifikan dengan data nilai ujian kelulusan siswa. Korelasi antara kelas dan durasi belajar dengan nilai ujian kelulusan siswa sangatlah lemah. Maka itulah kesimpulan dari kelompok kami terkait UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.